Halo teman-teman seluruh Indonesia, yuk belajar grammar dengan Miss Santi. Hai, ketemu lagi. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai TOEFL structure, khusus tipe soal mencari jawaban yang salah. Untuk soal nomor 21 ini, jawaban yang tepat itu adalah yang D, other any. Nah, sekarang saya jelaskan satu persatu kenapa yang lainnya benar dan kenapa yang other any salah. Nah, untuk yang viewer ini dia benar. Alasannya karena kaitannya itu dengan people. People ini dia masuk ke countable ya. View itu untuk countable. Nah, maka dari itu countable plural. Oleh karena itu benar fewer people. Kemudian kata reside di sini berupa plural, bentuk verb yang plural karena nggak ada s-nya. Kenapa ini benar? Karena kaitan kata reside ini dengan bukan fewer ya, yang tepat itu dengan people karena people ini plural. Oleh karena itu reside ini juga plural. Kemudian then, kenapa then ini benar? Nah, then ini kaitannya dengan komparatif. Nah, then ini benar karena ada komparatif sebelumnya, yaitu fewer. Oke. Terus berikutnya untuk any other ini, dia salah ya. Alasannya, karena untuk any other ini susunannya terbalik. Harusnya, ke any other ya, other any. Nah, harusnya diganti dengan any other. Jadi ini pembenarannya, teman-teman balik. Seperti itu. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Jadi nggak harus diterjemah semua ya. Nah, untuk soal nomor 22, di sini yang jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah kata ini, advice. Nah, sekarang saya jelaskan yang lainnya. Untuk yang huruf A, huruf E, jawaban E, yaitu ada founder. Founder ini benar. Dia kata benda yang mencerminkan makna ke orang ya, lebih ke orang, karena di sini ada Mary. Nah, di sini ada nama orang, Dr. Mary. Nah, the founder sampai college itu diakhiri atau diapit 2 koma, maksud saya diapit 2 koma. Nah, itu namanya koma apositif. Nah, koma apositif itu fungsinya menjelaskan noun. Nah, berarti ini jelasin di sini ya, berarti sesuai ya. Oke. Terus kemudian nomor yang B, yang huruf B, pilihan yang B. Yang huruf B ini dia benar karena dia verb ya. Dia verb 2. Nah, verb 2 apalagi ini lagi kondisi active voice, simple past active voice, itu tidak berpengaruh terhadap subjek. Mau subjeknya plural, singular, dia tetap verb 2. Terus berikutnya yang C. Yang C ini sebenarnya secara struktur, itu oke-oke aja. Setelah S yang berupa preposisi, ini preposisi ya, dia ketemu noun, advice. Kemudian yang D ini ada both. Nah, kenapa dia benar? Ini ya, karena both ini pasangannya dengan N. Nah, berarti oke-oke aja nih. Nah, terus lantas gimana? Semuanya secara struktur benar. Nah, berarti di sini ada kesalahan dari segi vocab gitu ya, dari segi makna. Di mana ada vocab yang harus kita ganti. Nah, di sini ada Mary founder. Founder itu kan berarti orang ya. Berarti serve as
berprofesi atau bekerja sebagai gitu ya. Nah, atau menjabat sebagai, nah di sini bukan nasehat, tapi lebih tepatnya penasehat. Jadi yang salah adalah yang C. Teman-teman harus menggantinya dengan S, N, gitu. Ya, kita arahkan ke vocab yang mencerminkan orang. Oke, lanjut. Sempatkan kasih like ya, dan tekan tombol subscribe. Sekalian lonceng sebelah kanan kata subscribe agar mendapat notifikasi mengenai soal-soal dan materi-materi terbaru. Nah, sekarang nomor 23. Nah, nomor 23, jawaban yang salah atau yang menjadi jawaban adalah yang ini. Kata some dia bisa diikuti countable dan uncountable ya, bisa ikuti countable plural dan uncountable. Nah, berarti misalnya kita nggak boleh kan di sini lihat kamus, berarti kita cari yang pasti-pasti ya alasannya ya. Nah, alasan yang tepat, teman-teman perhatikan, kita agak ada kita punya rezeki atau punya kemudahan di sini, yaitu di kata produce. Ini adalah verb. Nah, verbnya dia plural. Nah, produce inilah nanti akan berkaitan dengan plan. Nah, ini yang pasti ya. Karena kalau some tadi saya bilang masih bisa diikuti countable atau uncountable. Uncountable atau plural countable. Nah, ini diganti plans. Oke. Nah, walaupun kita udah tahu jawabannya, saya lanjut untuk menjelaskan, yaitu kata can affect. Di sini dia nggak masalah. Alasannya karena can affect ini dia modal, auxiliary modal, harus ketemu verb 1 tanpa ada tambahan S. Affect nggak ada tambahan S, berarti oke-oke aja. Lanjut kemudian ke eventive. Eventive ini dia adalah conjunction. Conjunction ya teman-teman. Kalau conjunction maka harus diikuti oleh subject dan verb. Nah, ini ada subjeknya, he or she, kemudian ada verbnya yaitu brushes. Berarti benar ya polanya ya. Saya tulis dulu conjunction atau kata sambung. Oke. Terus berikutnya merely. Nah, ini merely ini benar atau salah gitu ya. Itu di sini tadi benar. Kenapa sih kok benar? Kaitannya merely ini dengan ini. Bentar. Kaitannya dengan verb ya. Ini. Nah, penjelas verb adalah adverb. Nah, ini jelasin verb-verbnya ini ya. Nah, dia kata kerja. Apa tadi? Verb. Ya. Oke, lanjut. Kemudian yang nomor berikutnya 24. Di nomor 24 ini yang salah atau yang menjadi jawaban adalah responsible. Oke. Kita mulai dari yang jawaban E atau jawaban A. Kenapa sih the rotation ini benar? Nah, the rotation benar sekali lagi bukan karena ada noun setelahnya artikel the, bukan ya, karena bisa saja nounnya ini butuh S atau enggak, butuh yang plural atau yang singular. Nah, berarti kita cari jawaban yang alasannya pasti ya. Kalau ada bagian inti subjek di garis bawahi seperti rotation, teman-teman perhatikan atau sesuaikan dengan bagian kata kerjanya. Kata kerjanya ini is. Nah, sesuaikan ya. Nah, terus kemudian yang B, di situ ada preposisi yaitu on, its. Nah, ini nggak masalah teman-teman karena on-nya diikuti noun. Jadi nggak usah mikir dulu ini benernya on, in, at, nggak usah kayak gitu. Jadi ada preposisi itu dianalisa paling belakangan. Yang penting preposisi di belakangnya ada noun, udah selesai gitu ya. Terus berikutnya untuk yang responsible. Nah, di sini ada susunan yang keliru. Kalau ada adjective diikuti oleh artikel ya, responsible ini ada adjective nih, adjective diikuti oleh artikel seperti ini atau diikuti artikel dan noun, maka harus ada penghubung.
penghubung, bisa conjunction, bisa preposisi. Kalau belakangnya tidak ada subject verb, maka teman-teman butuh yang namanya preposisi. Apalagi belakangnya responsible itu berupa noun. Berarti di sini teman-teman sisipin preposisi. Preposisi yang tepat, pasangan dari responsible adalah for. Berarti responsible for the alternation of periods. Oke, lanjut. Kemudian yang D ini di sini ada N, berarti ada kesetaraan. Berarti ini sebentar. Nah, N ini fungsinya menyetarakan. Nah, karena ada darkness ini noun ya. Kalau yang ness itu noun ya. Nah, maka sebelumnya harus noun. Nah, light ini bisa noun, bisa adjective. Nah, berarti yang di ini light and darkness ini nggak masalah. Dia setara noun and noun. Oke. Kemudian lanjut. Berikutnya nomor 25. Nomor 25 yaitu yang who yang kurang tepat. Oke. Saya jelaskan mulai dari awal. Base di sini dia adverb ya. Kenapa kok dia adverb? Karena terletak di antara kata kerja. Ini adverb teman-teman. Nah, ini adverb, dia terletak di antara kata kerja. Saya pakai warna hitam ya. Ini. Jadi nggak masalah. Kok nggak pakai artikel the? Mungkin itu ya pertanyaannya. Nah, ini saya mau jelasin nih. Ini ada superlatif kan, superlatif itu terkenal dengan artikel the. Kok ini nggak ada? Nah, di sini ada ketentuan untuk superlatif ya, adverb. Nah, untuk superlatif adverb, penggunaan the bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan. Jadi, teman-teman bisa pakai is the best remembered, boleh, atau is best remembered. Oke. Terus kemudian yang remembered, yang B. Kenapa sih remembered ini benar gitu ya? Kenapa remembered ini benar? 3 ya, itu alasannya ini loh. Ini kan ada is nih, to be, ketemunya dengan verb 3. Nah, cuma di tengah-tengahnya disisipin adverb yang berupa base tadi. Ini boleh ya, karena is bisa ketemu dengan verb ing, verb 3, to infinitive, bahkan bisa ketemu adjective, kata benda, dan prepositional phrase, atau rangkaian kata yang didahului oleh preposisi atau kata depan. Lanjut, sekarang yang C. Yang C yaitu ada kata weekly. Weekly ini benar karena diikuti oleh journal. Journal di sini dia berupa noun, weekly-nya adjective. Ingat teman-teman, kalau ada ly jangan selalu fanatik mengarahkan dia ada adverb. Kalau ada adjective plus ly ya, ini dia memang fungsinya adverb. Dia adverb gitu. Contohnya apa kira-kira contohnya? Contohnya misal ya. Misal adalah quickly. Quick adjective ly. Nah, ini quickly ini adverb. Tapi jangan salah, kalau ada noun ketemu dengan ly itu bukan adverb. Tapi dia adalah adjective. Misalnya apa? Misal ya, lovely. Apalagi di sini quickly. Nah, ini dia adjective ya. Oke, berarti sah-sah saja. Nah, sekarang yang terakhir, kenapa who salah? Nah, who itu teman-teman, dia itu ketemunya verb ya. Who itu ketemunya verb, sedangkan ini ketemunya subject verb, berarti nggak sesuai. Itu alasannya who salah. Terus selain itu, who ini kaitannya dengan journal.
kaitannya dengan journal. Nah, journal itu bukan orang, jadi bukan woman advocate ya, karena woman advocate itu adalah nama dari jurnalnya. Berarti ini lebih ke journal ini, karena ini bukan orang. Ups, keliru ininya. Saya ganti warna dulu. Nah ini ya, warna ungu ini kelihatan kan ya. Nah ini dengan who. Nah karena bukan orang, berarti teman-teman harus menggantinya dengan which. Oke, nah itu untuk pembahasannya soal 21 sampai dengan 25. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa di-share juga ya, agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih.